Oke, kembali lagi bersama saya Pranggi Tuan. Di sini video kali ini kita akan membahas yaitu menggunakan Node.js secara interaktif dan menjalankan terminal REPL. Apa itu REPL? REPL adalah read, eval, print, dan juga loop. Read adalah membaca masukan yang ditulis oleh pengguna. Eval adalah mengevaluasi kode-kode yang telah dibaca. Setelah itu print adalah mencetak hasil dari evaluasi ke dalam terminal. Dan terakhir adalah loop, yaitu mengulang 3 langkah di atas sampai pengguna menekan Ctrl C 2 kali atau Ctrl D. Terminal REPL dapat digunakan secara interaktif dengan bantuan CMD. Pertama kita buka CMD, lalu sudah tampil seperti ini, kita ketik node, lalu saat sudah masuk seperti ini dalam sini, ini seperti perintah dalam JavaScript karena dia langsung mengeksekusi 7 dikali dengan 4, dia langsung menjawab. Ada juga console log dalam kurung ketik node.js. Oke. Lalu var x sama dengan 6, var i, lalu font dalam kurung i sama dengan 0, titik koma, i lebih kecil dari x, lalu titik koma, i increment, lalu buka kurung kurawal console.log dalam kurung i, lalu tutup kurung kurawal, lalu enter. Oke, hasilnya seperti ini. Lalu kita akan mencoba menulis ekspresi. Menulis ekspresi bisa juga dengan menghitung aritmatika seperti layaknya kalkulator. Oke, coba seperti 45 dikurang 30 hasilnya 15, 12 ditambah 50 hasilnya 62, lalu 8 tambah 9 dalam kurung dikali dengan 10 hasilnya 170. Setelah itu ada juga menggunakan underscore. Underscore di sini adalah mengingat hasil terakhir dan mencetaknya kembali. Contoh 12 ditambah 10 hasilnya 22. Hasil terakhir di sini adalah 22, lalu kita ketik underscore, lalu ditambah dengan 50, jadi hasilnya 72 karena underscore mengingat hasil terakhir. Hasil terakhir di sini 22 ditambah 50 hasilnya 72. Lalu kita ulang lagi 72 dikali dengan 5 hasilnya adalah 360. Lalu di sini underscore lagi 3, lalu dibagi dengan
10. Oke, 36. Itu adalah penggunaan underscore. Lalu kita masuk ke berikutnya, yaitu menggunakan variabel. Di sini variabel dapat didefinisikan dengan atau tanpa kata kunci var. Jika dengan menggunakan kata kunci var, maka nilainya tidak akan langsung ditampilkan. Contoh, var b sama dengan 7. Enter. Var b dengan 7. Oke, undefined. Lalu a sama dengan 5 muncul, walaupun sama tetapi menggunakan var hasilnya, menggunakan kata kunci var tidak langsung ditampilkan hasilnya. Oke, tapi bisa dengan mengerjakan menggunakan aritmatika, contohnya 2 dikali dalam kurung a tambah b. Tutup kurung, hasilnya seperti itu. 7 ditambah 5, 12. 12 dikali 2 yaitu 24. Ada juga console.log dalam kurung petik 2 nilai a titik 2 masih ditambah dengan a. Enter. Nilai a adalah 5. Undefined. Oke, kita masuk ke berikutnya, yaitu perintah yang terdiri dari beberapa baris. Itu adalah untuk membuat dua pemilihan atau melakukan pengulangan. Lalu masuknya seperti ini, yaitu var a sama dengan 10, lalu if a lebih besar sama dengan 0, buka kurung kurawal, lalu console.log a adalah bilangan positif. Else, lalu console.log a ditambah adalah bilangan negatif. Enter. Tutup dengan kurung kurawal. 10 adalah bilangan positif. Karena memang benar 10 adalah positif. Contoh yang berikutnya, var i sama dengan 1 while i lebih kecil sama dengan
I lebih kecil sama dengan 5. Console.log yaitu kita masukkan itu baris ke ditambah i. Oke. Lalu increment i plus enter dan akhiri dengan tanda kurung-kurangan. Oke, seperti ini hasilnya. Setelah perintah yang terdiri dari beberapa baris, kita masuk ke membuat fungsi atau function. Pertama-tama function tambah dalam kurung a, b. Lalu return a ditambah b. Tutup kurung-kurawal. Oh maaf. Function tambah a, b. Lalu buka kurung-kurawal. Return a ditambah b. Enter. Tutup kurung-kurawal. Enter. Oke. Lalu kita masukkan hasilnya, yaitu penginputan. Hasil sama dengan tambah dalam kurung 45,50. Maka hasilnya adalah 95 karena 45 ditambah 50 adalah 95. Lagi tambah dalam kurung 4,9. Hasilnya 13. Dan sekali lagi 3,20. Oke, hasilnya seperti itu. Lalu berikutnya adalah membuat objek. Membuat objek dengan cara var obj sama dengan new kasih objek dalam kurung lalu enter. Obj dot alas. Di sini objeknya bisa diganti dengan huruf lain. Bisa diganti dengan contoh singkatan apa, seperti apa saja bebas. Bisa ditulis di sini juga REPL bisa. Lalu objek alas sama dengan 9. Lalu obj dot tinggi sama dengan 8. Terus obj dot luas sama dengan function buka kurung return lalu buka kurung obj dot alas kali obj dot tinggi
tutup kurung dibagi dengan luas. Ini adalah mengerjakan luas dari segitiga. Lalu enter, akan tampilan function anonymous. Lalu kita mengetik string, lalu memanggil metode luas, enter, dengan cara obj.luas. Hasilnya adalah 36 karena 8 dikali 9 dibagi 2 hasilnya adalah 36. Setelah itu kita akan mencoba untuk menghentikan terminal REPL. Di sini untuk menghentikannya, cara yang pertama yaitu dengan cara tekan Ctrl C 2 kali. Di sini kita akan langsung tekan Ctrl C 2 kali, ya. 1, 2. Kita langsung keluar dari REPL-nya. Langsung pada seperti ini. Lalu kita masuk kembali node. Dengan langsung masuk kembali dengan node. Oke. Saya sudah masuk. Lalu coba 4 ditambah 3. Hasilnya adalah 7. Keluar lagi dengan cara menekan Ctrl D. Langsung keluar dari terminal REPL. Setelah itu kita masuk lagi. Lalu kita tulis dulu mengerjakan apa saja. Oke. Cara yang ketiga itu .exit. Lalu kita enter. Dia juga akan langsung keluar dari terminal REPL atau menghentikan. Lalu seruan-seruan yang ada atau bantuan yang ada di dalam terminal REPL. Yang pertama Ctrl C, yaitu keluar dari perintah yang aktif. Setelah itu Ctrl C 2 kali, keluar dari terminal REPL. Lalu Ctrl D sama dengan keluar dari terminal REPL. Setelah itu tombol panah atas dan bawah, yaitu menampilkan perintah sebelum atau perintah sesudahnya. Lalu tombol tab, yaitu melengkapi perintah yang akan ditulis. Setelah itu .help, yaitu menampilkan bantuan yang ada pada daftar perintah. Lalu .break, yaitu keluar dari perintah yang terdiri dari beberapa baris. Setelah itu .clear, sama seperti .break. Setelah itu .save nama file, yaitu menyimpan perintah ke dalam terminal REPL. Dan berikutnya adalah .load save mode, load nama file, adalah memuat perintah dari file ke terminal REPL. Sekian video dari saya. Terima kasih.